Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Lina. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang statistik ya, terutama gimana sih menentukan uji yang tepat pada penelitian kita gitu. Oke, materi-materi ini aku dapetin sewaktu aku kuliah ataupun ada yang aku ambil dari YouTube-nya Bapak Setio Purwonugroho. Jadi nanti kalau teman-teman mau kulik-kulik lebih lanjut silahkan ke YouTube beliau gitu ya. Kita mulai langsung aja. Aku mau disclaimer dulu, terutama di sini aku fokusnya ke bidang kesehatan. Nanti kalau misalnya masih relate, masih cocok dengan teman-teman ya boleh ditonton lebih lanjut aja. Next. Oke. Nah, gimana sih cara kita menentukan uji statistik, teman-teman? Yang pertama, teman-teman itu harus tahu tujuan dari pengujian atau tesis teman-teman itu, ya. Minimal tahu tujuan apa yang ingin teman-teman capai dari penelitian teman-teman itu tadi. Yang kedua, teman-teman harus paham dari skala data pada variabel-variabel yang digunakan teman-teman pada skala apa namanya, pada variabel bebas skala datanya apa, pada variabel terikat skala datanya apa, karena hal ini nanti penting untuk teman-teman tahu uji apa yang bisa digunakan gitu. Setelah tahu tujuannya apa, harus tahu skala data pada variabelnya. Nah, apa skala data itu ada berapa sih? Skala data itu ada 4 teman-teman. Kita biar gampang inget-ingetnya itu pakai singkatan NOIR. Jadi skala data itu ada dua kelompok gitu ya. Ada dua yaitu kategorik dan numerik. Kategorik itu ada nominal sama ordinal. Nominal itu skala data yang kayak gimana sih? Nominal itu skala data yang sifatnya kelompok, tapi antar kelompok satu dengan kelompok lainnya itu sama, memiliki kedudukan yang sama, nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contohnya, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Contoh lain, agama, teman-teman. Misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu kan semuanya sama. Bisa contoh lagi, satu lagi suku. Suku juga bisa ya, teman-teman ya. Kalau tadi nominal itu bersifatnya setara, kalau ordinal itu bertingkat, teman-teman. Ada tingkatannya. Misalnya, gampangnya itu tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2 gitu. Itu kan bertingkat ya. Terus ada lagi misalnya pendapatan, pendapatan di bawah UMR, UMR atau di atas UMR ya, perbedaannya itu. Kalau numerik itu skala yang bentuknya itu dalam bentuk angka gitu ya. Nah, numerik itu ada interval, ada rasio. Nah, perbedaannya apa sih antara interval dan rasio? Cara gampangnya itu interval itu tidak memiliki nilai absolut, teman-teman ya, tidak memiliki nilai absolut dan bisa bersifat minus gitu. Misalnya contohnya suhu paling gampang. Suhu nolnya itu tidak absolut. Karena apa? Karena suhu nol itu kan kita juga masih merasakan dingin, masih merasakan ada suhu kan, bukan berarti tidak ada sama sekali gitu ya, interval. Kalau rasio itu contohnya, itu rasio itu kalau skala data rasio itu teman-teman itu apa namanya? Itu nolnya bersifat absolut ya, nolnya itu bersifat murni nol. Kalau dia nol berarti tidak ada sama sekali. Contohnya misalnya berat badan nol itu ya nol, nggak ada apa namanya, nggak ada bentuknya gitu. Misalnya tinggi badan nol juga nol, berarti nggak ada ketinggian sama sekali gitu. Setelah kita menentukan tujuan, setelah kita menentukan skala data, saatnya kita menentukan ini nih. Apa namanya, kita tahu kan tadi, oh skala dataku kategorik, oh skala dataku numerik gitu teman-teman. Kalau skala datanya kategorik, teman-teman nggak perlu melakukan uji normalitas teman-teman gitu ya. Nggak perlu melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas itu apa sih? Uji normalitas itu untuk mengetahui pada data yang bersifatnya numerik, apakah itu datanya berdistribusi normal ataupun tidak. Uji yang digunakan itu apa? Teman-teman bisa ngegunain uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov ya. Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, biasanya uji yang digunakan itu biasanya tergantung sampelnya. Biasanya ada yang ngegunain Shapiro-Wilk kalau sampelnya kurang dari 50 atau Kolmogorov-Smirnov kalau sampelnya lebih dari 50 gitu. Tapi ada juga pada sumber-sumber lain itu Sapirowil kalau sampelnya kurang dari 30, Kolmogorov Smirnov kalau sampelnya lebih dari
30 gitu ya. Jadi ada beberapa angka yang dijadikan patokan, teman-teman bisa cari sumber-sumber lainnya. Semuanya benar tergantung sumber yang teman-teman gunain gitu ya. Yang keempat itu kalau teman-teman udah tahu nih datanya normal atau enggak. Jadi kalau nanti datanya normal itu bisa menggunakan parametrik, uji parametrik. Kalau datanya enggak normal itu non parametrik gitu ya yang digunakan. Nah, teman-teman bisa tahu datanya teman-teman normal atau enggak itu pakai, jadi nanti setelah uji pakai Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov itu teman-teman, kalau P value teman-teman lebih dari 0,05 atau yang ditentuin teman-teman alfanya berapa, itu nanti berarti distribusinya normal gitu ya. Kalau lebih dari 0,05 berarti normal, kalau kurang dari 0,05 distribusinya tidak normal. Tapi ini balik lagi, tergantung alfa teman-teman berapa gitu. Oke, udah ya, aku lanjut ke next biar nanti lebih paham, lebih jelasnya gimana sih gitu. Oh iya, catatan dulu. Jadi untuk apa namanya, misalnya ada dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya variabel bebasnya ternyata datanya normal, variabel terikatnya datanya tidak normal, jadi nanti ikutnya ke non parametrik ya. Parametrik itu digunakan kalau dua-duanya bersifat normal gitu, teman-teman. Next. Oke, di sini ada tabel gitu ya teman-teman ya, tabel yang bisa teman-teman lihat buat lebih jelasnya gimana sih gitu. Oke, jadi uji statistik yang pertama tadi teman-teman harus apa sih? Harus tahu ya teman-teman, harus tahu tujuannya apa. Tujuannya itu untuk melihat perbedaan kah, untuk melihat hubungan sebab akibat kah gitu teman-teman. Kalau teman-teman pakai uji untuk melihat perbedaan, bisa pakai uji bedamin. Contohnya uji perbedaan tuh gimana sih Kak? Misalnya gini teman-teman. Apakah ada perbedaan pemberian pemberian air degan ya, air degan sebelum dan sesudah gini-gini. Apakah ada perbedaan kadar timbal dalam darah pada pekerja tambang sebelum dan sesudah diberikan air degan gitu ya. Maaf agak belibet nih teman-teman. Gitu. Jadi itu untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan air degan tuh kadar timbal dalam darahnya tuh beda apa sama nggak sih gitu. Jadi gitu ya. Nah, setelah tahu tujuan teman-teman, oh berarti kalau uji beda, untuk mengetahui perbedaan, teman-teman bisa pakai uji bedamin. Nah, jenis uji bedamin itu ada empat, ada dua min berpasangan, dua min tidak berpasangan, lebih dari dua min berpasangan, dan lebih dari dua min tidak berpasangan, gitu ya. Catatannya itu apa sih? Catatannya kalau berpasangan teman-teman di sini ada catatan ya teman-teman ya. Di sini ada catatan. Aku boleh pakai coret-coret ya. Di sini ada catatan, kalau berpasangan itu kelompoknya sama. Kalau tidak berpasangan berarti kelompoknya berbeda. Aku jelasin dari satu persatu dulu ya. Jadi aku jelasin dari satu persatu. Dua min berpasangan. Dua min berpasangan itu maksudnya kayak apa sih? Maksudnya dua min berpasangan itu kelompoknya satu teman-teman. Yang aku contohin kayak tadi ya. Apakah ada perbedaan kadar timbal dalam darah pada ini ya, pada pekerja tambang emas A, pada pekerja tambang emas A tuh di wilayah A, itu sekelompok orang ya, di wilayah A sebelum dan sesudah diberikan air degan, air kelapa. Kok air degan dari tadi ya teman-teman, maaf, air kelapa gitu ya gitu. Misalnya kan tadi kan teman-teman udah ngelakuin uji normalitas. Kalau variabel bebas di sini normal, itu berarti kalian pakai parametrik di tes dependent. Kalau tadi tidak normal pas uji apa normalitas berarti pakai Wilcoxon gitu ya. Terus kalau dua min tidak berpasangan gimana kakak? Kalau dua min tidak berpasangan itu teman-teman, misalnya berarti tidak berpasangan ya, tidak berpasangan. Berarti kelompoknya beda. Misalnya apa namanya pemberian air degan untuk melihat timbal dalam darah ya, untuk melihat timbal dalam darah pada pada kelompok di pekerja di wilayah tambang A sama tambang B. Yang tambang A dikasih air degan, yang tambang B nggak dikasih
nggak dikasih air degan. Jadi tuh timbal timbal dalam darahnya tuh kayak mana gitu. Apakah yang kelompok A yang dikasih degan turun, yang nggak dikasih degan itu nggak turun atau gimana? Jadi kelompok A sama kelompok B, kelompoknya beda gitu teman-teman ya. Kalau tadi udah apa namanya udah diuji normalitas, kalau normal berarti pakai t-test independen, kalau nggak normal pakai main Whitney. Terus kalau yang lebih dari dua min berpasangan gimana kakak? Kalau lebih dari dua min berpasangan itu berarti kelompoknya dua, kelompoknya lebih dari dua orang ya, lebih dari dua orang. Misalnya gini teman-teman, misalnya gimana kakak, aku bakal bantu contohin ya kakakku ya, aku bakal bantu contohin sayang. Jadi misalnya nih ada lebih dari dua min berpasangan. Orangnya itu berarti sama. Orangnya itu berarti sama. Misalnya, tadi ada pekerja tambang di wilayah A, pekerja tambang di wilayah A itu misalnya 10 orang ya. 20 deh, 20 atau 30 lah sampelnya. Itu misalnya pagi hari dikasih air degan kampung. Yang kedua dikasih air degan wulung. Yang hari ketiganya dikasih air degan Thailand gitulah anggap aja. Jadi itu untuk melihat gimana sih kadar timbal dalam darah pada masing-masing perlakuan gitu, gitu ya. Jadi orangnya tetap sama, orangnya cuma pekerja tambang di wilayah A, kelompok itu, ya. Tapi perlakuannya beda-beda. Kalau datanya tadi normal pakai ANOVA repeated measure, kalau nggak normal berarti pakai Friedman gitu ya, Beb ya. Terus yang ketiga, yang keempat, Beb. Yang keempat sayangku ya, yang keempat teman-teman semuanya, itu pakai dua min tidak berpasangan, lebih dari dua min tidak berpasangan. Lebih dari dua min tidak berpasangan itu gimana sih? Jadi kelompoknya itu banyak, kelompoknya itu banyak. Misalnya, pekerja tambang pada wilayah A, pekerja tambang pada wilayah B, pekerja tambang pada wilayah C. Pekerja tambang pada wilayah A itu dikasih air degan wulung, wilayah B dikasih air degan biasa, wilayah C dikasih air degan Thailand gitu misalnya. Di sini sama-sama tadi konteksnya untuk melihat kadar timbal dalam darah ya, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dia normal, dia pakainya ANOVA. Kalau nggak normal pakainya Kruskal-Wallis gitu sayang. Kenapa di sini variabel bebasnya harus numerik? Karena variabel bebas di sini harus bisa dicari min-nya, harus bisa dicari nilai rata-rata. Jadi di sini variabel bebasnya wajib numerik gitu ya. Next. Oke. Kalau tadi udah tujuannya untuk mencari beda, sekarang uji korelasi untuk mencari hubungan sebab akibat. Misalnya kayak hubungan variabel X terhadap variabel Y. Biasanya kan gitu kan teman-teman. Nah, di sini misalnya kategorinya variabelnya kok numerik sama numerik. Misal variabelnya numerik sama numerik. Misalnya contohnya, apakah ada perbedaan indeks massa tubuh terhadap tekanan darah gitu ya teman-teman, terhadap tekanan darah itu kan variabel bebasnya kan indeks massa tubuh kan numerik, variabel terikatnya tekanan darahnya kan juga numerik ya. Misalnya setelah kalian uji dua-duanya ini kok kalian uji normal distribusinya pakai persen product moment. Kalau distribusinya ternyata yang variabel bebas nggak normal atau variabel terikatnya nggak normal atau dua-duanya nggak normal langsung pakai Spearman atau Kendall-To. Biasanya itu apa namanya ada yang pakai Spearman, ada yang pakai Kendall-To. Itu tergantung ya, tergantung biasanya Spearman itu kalau sampelnya kurang dari 30, kalau Kendall-To itu lebih dari 30 ya. Angka-angka ini bisa aja berubah-ubah teman-teman tergantung bisa disesuaikan dengan sumber informasi masing-masing gitu ya. Terus ini ada uji beda proporsi untuk melihat sebab akibat juga. Nah, uji ini untuk melihat apa? Untuk melihat hubungan juga, hubungan sebab akibat. Kalau ini udah kategori teman-teman ya, udah kategorik sama kategorik. Jadi nggak perlu uji normalitas karena datanya dari awal variabel bebas dan variabel terikatnya sudah kategorik. Contohnya kayak apa, Kak? Contohnya gini. Terdapat hubungan terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan fungsi paru gitu ya. Jadi variabel bebasnya itu kebiasaan merokok antara ya atau tidak. Kalau variabel terikatnya itu antara gangguan fungsi paru. Jadi dia memiliki gangguan fungsi paru atau tidak. Nah, itu sama-sama kategori. Beda lagi kalau teman-teman apa namanya?
teman-teman ngeceknya hubungan antara jumlah rokok, jumlah apa rokok yang dihisap per hari dengan dengan nilai kapasitas vital paru. Nah, itu beda lagi. Kalau itu nanti masuknya ke uji korelasi karena ini variabelnya numerik sama variabel bebasnya numerik kan rokok yang dihisap kan tadi ada jumlah batangnya. Kalau terus apa namanya kapasitas vital paru kan itu nanti juga ada angkanya. Jadi nanti pakainya ini ya. Teman-teman harus pinter-pinter ngubah-ngubah, pinter-pinter maksudnya oh ini variabelnya numerik nih, oh ini skala datanya kategorik nih gitu ya. Kalau kategori sama kategorik langsung pakai chi-square. Chi-square itu nanti juga masih dibagi-bagi teman-teman iya. Itu nanti itu apa namanya masalah nanti ya kita pelajari nanti ya. Terus ada uji regresi. Uji regresi itu kalau ini bivariat bivariat, kalau ini udah multivariat ya. Multivariat itu sebenarnya ujinya itu untuk melihat apakah dari beberapa variabel itu biasanya variabel yang paling berpengaruh itu yang mana sih biasanya gitu. Nah, uji regresi itu ada dua, regresi linear dan regresi logistik. Kalau variabel bebas sama variabel terikatnya numerik pakai linear. Kalau variabel bebas sama terikatnya kategorik dia langsung pakai logistik. Nah, perbedaannya multivariat sama bivariat apa? Biasanya kalau multivariat teman-teman ini itu sudah di-adjust teman-teman, udah hasil yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia sudah membandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Nggak cuman antara variabel X dan variabel Y gitu. Kalau uji regresi itu udah variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Jadi udah memprediksi, udah memperlihatkan apa ya, udah memperhitungkan variabel-variabel itu terhadap Y. Kalau uji bivariat kan X terhadap Y aja gitu. Jadi kalau bivariat itu biasanya masih kerat, masih kotor gitu ya, karena belum mempertimbangkan variabel lainnya. Kalau multivariat itu udah di-adjust gitu teman-teman kurang lebihnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, yuk kita diskusikan bareng-bareng karena kita juga lagi sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.